itu lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Sehingga ada kesimpulan bahwa hal tersebut haram secara syariat karena memang banyak unsur madorotnya tersebut. Sebenarnya kan nggak ada yang dirugikan, jadi nggak ada yang komplain sih sebenarnya. Komplain kan yang tempat jauh, misalnya orang anak-anak Jakarta yang sok SDM tinggi itu, yang pengen sok pinter itu, ngerti padahal nggak ngerti itu. Dua Sisi malam ini hadir dengan tema Pro Kontra Fatwa Haram Son Horeg dengan narasumber aktivis muda Muhammadiyah Mustafa Nahrawardaya, pegiat media sosial Husein Shihab, Ketua Barisan Kesatria Nusantara Gus Rofi'i, pemerhati sosial dan budaya Irfan Wesi, dan inilah pembawa acara kita malam ini, Arif Adil dan Aditya Nugroho. Asik. Lagi asik. Ini udah diharamin nih sama MUI Jawa Timur. Stop. BNN datang. Ini udah diharamin Vi sama MUI Jawa Timur. Jadi kita stop dulu lah. Ini suara Son Horeg kan? Iya. Nah, udah diharamin Vi. Kok diharamin ya? Orang lagi asik-asiknya joget ya nggak sih? Iya kan? Lagi asik-asiknya joget, Ho. Oke. Ho, Ya. saya kasih tahu. Saya kasih paham malam ini. Ho, Boleh. ya. Ini Son Horeg ini lagi heboh. Oke. Lagi digandrungin masyarakat, Ho. Di Jawa Tengah, di Ya. Jawa Timur lebih-lebih ya kan. Lagi pula, ini kan pengen memperkenalkan juga kepada masyarakat bahwa budaya lokal itu bisa bersinergi dengan yang namanya teknologi modern. Ya nggak? Betul. Jadi maksud Rivi, masyarakat terhibur. Oh, terhibur dong. Betul, tapi Vi jangan juga mengabaikan. Ada masyarakat yang merasa terganggu nih dengan kehadiran Son Horeg ini, Vi. Oke. Masyarakat yang terganggu dengan suaranya yang bising, menggelegar, luar biasa ya kan. Saya bayangin gini, kalau di situ ada anak bayi, ada lansia, Masyarakat sakit ada jantung. orang yang sakit jantung misalnya, kaca sampai pecah, genteng sampai pecah, nah kan itu bisa dibayangkan. Jembatan dirobohin. Betul, makanya. Nggak bisa lewat kan berarti. Iya. Jadi MUI Jawa Timur ini mengeluarkan fatwa haram dengan catatan, Vi, karena Apapun. mudorotnya luar biasa banyak. Dan, Apapun ya, Kementerian Hukum, saya mau tanya, Kementerian Hukum itu lembaga negara kan? Betul. Resmi kan? Betul. Yang di Jawa Timur itu mengeluarkannya, bahkan mengusulkan gitu ya. Ini perlu diberikan hak atas kekayaan intelektual. Nah, ya kan? Artinya negara aja melirik loh, ada potensi di sini, Ho. Ya, tapi catatan-catatannya juga harus jangan sampai mengganggu lah. Desibelnya, Vi, 120 sampai 135 desibel. WHO bilang cuman di 85 desibel yang baik untuk pendengaran. Artinya potensi mengganggu pendengaran jangka panjangnya kan luar biasa banyak. Setuju nggak teman-teman? Ya udah deh, Ho. Kita langsung aja cari Son Horeg yuk. Oke, kita bahas malam ini ya. Betul. Oke, dari saya nih, Ho. Ada siapa? Saya akan kasih paham semua publik malam hari Boleh. ini. Saya ingin mengundang nih, Gus Rofi. Silakan bergabung, Gus. Saya juga akan mengundang Bang Mustafa Nara. Silakan Bang Nara. Joget lagi nih. Bang Nara. Gus, silakan. Ya, silakan sini Gus. Sini Gus. Bang Nara boleh silakan mic-nya. Oke, Ho. Dan malam ini juga, serta pemirsa di rumah, kita juga sengaja pengen bertabayun lah, kurang lebih begitu ya. Pengen tahu secara langsung, ini menjadi perhatian publik, baik itu yang pro maupun kontra. Sudah bergabung melalui Zoom, ada Bang Mujahidin Brewok, atau Bang Brewok. Selamat malam. Assalamualaikum, Bang. Ya, selamat malam. Oke, Bang Brewok. Bang Brewok, bagaimana
menyikapi pro dan kontra masyarakat terhadap sound horeg ini, Bang Brewok? Dan juga fatwa haramnya tentunya ya. Ya, tentunya kita dari pihak son ya, dari pelaku son juga menghormati, kita juga menghargai fatwa dari MUI. Intinya kita menurut, artinya kita satu ngikutin arahannya dari MUI, ulama, dari pemerintah, dari semua pihak yang mengatur lah. Seperti itu aja. Oke. Baik, catatan-catatan yang diberikan MUI apa sih, Bang? Catatannya kan kurang lebih untuk yang over, yang maksudnya yang penggunaan secara over, yang mengganggu, dan juga yang ada unsur maksiat, mudaratnya itu kan dilarang. Itu yang diharamkan. Artinya sekarang suara itu desibelnya sudah diturunkan dari 120 atau 135 sudah diturunkan, Bang? Atau tetap seperti sebelumnya dengan suara yang menggelegar yang tadi genteng rumah dan kaca bisa sampai pecah tuh, Bang? Ya, diturunkan kan sesuai dengan aturan yang berlaku di wilayahnya masing-masing. Di setiap wilayah kan ada aturannya, ada yang mengatur dari keamanan, dari kepolisian itu kan juga mengatur semua. Nah, meskipun sudah diatur sekarang ini, ada nggak masyarakat yang mungkin menyeletuk di lapangan begitu mengatakan, aduh, kurang seru nih, gedein, naikin, ada nggak kayak gitu? Ya, nggak bisa kan, cuman masalahnya kan yang dibawa kan nggak banyak sekarang, jadi ya nggak bisa kayak dulu. Jadi, bukan masalah volumenya, tapi kan jumlahnya subwoofer itu kalau nggak banyak kan juga nggak bisa. Oke. Jadi dampak terhadap bisnis sound horeg sendiri gimana, Bang? Saat ini, setelah fatwa haram MUI dengan catatan itu keluar? Ya, ada sih beberapa tempat yang mungkin dilarang. Sudah mulai ada larangan. Jadi ya secara tidak langsung ada beberapa job juga yang gagal, di cancel. Bang Brewok, ini penting saya tanyakan juga pada malam ini kesempatan saya berbincang dengan Anda. Itu yang kerusakan baik itu rumah warga ataupun juga gapura, jembatan yang viral di media sosial begitu. Itu merasa menjadi tanggung jawab dari manajemen sound horeg nggak? Untuk memperbaiki, mengganti rugi dan lain-lain. Itu panitia biasanya. Jadi setiap acara itu kan panitianya ada kadang bertanggung jawab kepada warga. Jadi jika ada yang kelewat, ada yang rusak, itu warganya bilang ke penyewa, penyewanya mengganti. Gitu. Jadi semuanya diganti sesuai dengan kesepakatannya sama warga. Jadi bertanggung jawab ya. Itu kan belum ada before afternya. Jadi yang diupload itu kan yang merusaknya, tapi besoknya kan nggak ada yang upload lagi. Jadi banyak yang nggak tahu tentang penggantiannya, tentang hasil setelah itu gimana, itu belum ada, jarang ada yang mau upload gitu. Oke. Yang bayar sound horeg ini siapa sih? Yang bayar? Yang sound horeg ini kan yang bayar ini warga. Jadi satu desa itu rentetan dari awal itu kan rembukan, musyawarah, jadi RT 1, RT sampai satu desa ini sepakat, jadi setiap RT bawa satu sound, terus rapat lagi, bikin tanggalnya kapan, terus naik perizinan dan sampai selesai. Terus habis itu juga iuran. Jadi warga itu iuran paling selama 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun itu iuran paling 1 bulan 50.000 atau berapa, itu sampai 1 tahun ngumpul baru buat acara biasanya. Oke, baik, kita sudah mendapatkan poinnya. Terima kasih Bang Brewok. Cukup jelas tuh. Informasinya cukup jelas. Ya. Jadi artinya kalau misalnya rumah warganya rusak atau apa, ya kan ini kan dari warga untuk warga dan kembali lagi ke warga kan begitu ibaratnya kan. Gimana Anda menanggapi itu? Saya ingin dengar suara Mas Nara nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan pakai salam ini. Ya. Jadi yang disampaikan, saya ini salah satu fansnya Pak Brewok. Oh iya? Bahkan rumah saya punya 1 set ya. Meskipun nggak horeg banget. Berapa desibel? Saya nggak peduli, yang penting itu jeder-jeder gitu. Oke. Karaoke untuk acara warga saya punya, tanya-tanya di Bintaro saya punya gede banget. Tapi yang dipersoalkan ini kan bukan acaranya sebenarnya. Bukan acaranya. Proses ke acara itu yang bermasalah.
Di Malang itu hari Ahad tanggal 13 Juli, itu suatu rumah, ibunya, ada suami istri anak bayi sakit. Ibunya protes, mau kurangin volumenya. Anak saya sakit. Suaminya lihat istrinya marah, dia ikut keluar. Betul. Apa yang terjadi? Dikeroyok dia sama. Konflik. Di Malang itu ya? Di Malang itu, di Sukun. Ya. Dalam pekan ini sudah ada 7 ya kepolisian membubarkan, setidaknya mempersulit ya supaya Sonhoreg itu nggak terlaksana. Ya ada yang sudah terlaksana, misalkan di Kediri, Tulungagung, sama polisi itu akses listriknya dicabut karena melanggar jam, melanggar desibel tadi dan lain sebagainya. Nah dalam kasus ini, mohon maaf ya, ini ada 3 masalahnya itu, yang serius itu. Pertama ada kesengajaan namanya perusakan. 2 kerusakan nggak sengaja. Yang ketiga yang paling parah buat mayoritas umat Islam adalah pertama awalnya itu ada penari latar yang biasa-biasa saja. Maksudnya bajunya ya biasa lah namanya penari latar, roknya pendek, pamer bokong, lekang-lekong, biasa aja. Itu biasa menurut Anda tuh? Bukan, maksud saya dalam acara karnaval itu biasa. Agak aneh kalau Nara mengatakan itu biasa kan berarti kan? Bukan, maksudnya di arena karnaval itu biasa kayak gitu. Tapi kemudian di akhir-akhir ini yang adik-adik berjilbab ini, mereka tentu mendapatkan bayaran, juga menari yang sama. Sesama. Dan tiga-tiganya ini. Dengan goyangan. Yes, ini yang membuat termasuk teman-teman saya di Muhammadiyah keberatan kayak gini. Akhwat-akhwat disuruh lenggak-lenggok, pamer bokong kayak di klub gitu. Nggak etis. Nah, tempat terbuka, ruangan terbuka. Terbuka, dilihat anak-anak itu. Nah, yang paling parah lagi adalah dari tiga-tiganya itu dinormalisasi. Berulang-ulang. Nah, kalau perusakan kan sengaja entah diganti atau tidak itu persoalan lain. Tadi kita sudah terbayun ya? Kan? Enggak apa-apa. Oleh panitia itu. Baiklah. Cuman kita kan belum lihat karena memang kita tergantung media massa, media mainstream, media online, media sosial. Kita jadi nggak tahu. Mas Nara belum lihat karena benar kata Bang Brewok. Kenapa? SDM di Jakarta tuh tinggi-tinggi, jadi belum lihat berarti. Bukan gitu. Saya punya usul. Sebenarnya ini bisa ditutup ke aib tanda petik ini. Kalau dari awal Mas Brewok dan kawan-kawan ini bisa menutup berita penyebarannya di media sosial. Jadi masyarakat nggak tahu. Kalau bisa ditutup ya, saya nggak bilang diri kepolisian nggak. Maksudnya ini kalau berita penyebaran gambar, video, kegiatan ini bisa ditutup. Jangan di-share kemana-mana karena perbaikannya, recovery-nya pada nggak di-upload. Kalau ditutup, orang masyarakat nggak akan heboh. Horeg tetap horeg, tapi mohon maaf nih. Bagaimana dengan kerusakan yang nggak disengaja tadi? Ya, genteng runtuh, kaca pecah. Ada yang bilang, yang penting telinganya nggak rusak. Genteng aja pecah, kaca aja retak. Kuat mana antara gendang telinga dengan genteng dengan kaca? Itu rasional ya. Kalaupun sekarang belum sakit, mungkin 5 tahun yang akan datang. 10 saya baca di wawancara dokter di Amerika itu tentang Sonhoreg, ini dibahas di media barat. Oh iya sampai ke luar negeri dibahas di berbagai media massa yang mainstream di barat, di Amerika, dibahas tentang fenomena Sonhoreg ini. Ya kayak gitu. Jadi 3 hal tadi seolah dinormalisasi, biasa-biasa saja. Nah untungnya ini malam ini Mas Bewo ini menerima fatwa itu. Karena memang MUI tugasnya begitu. Ya kita apresiasi A+ dulu lah. Apresiasi Mas. Ya kalau dia melawan malam ini, bilang akan kami lawan, kayak itu. Semua sound system di Mas Bewo itu mungkin digerutuk besok sama kelompok-kelompok tertentu. Saya ke Gus Rofi'i ya mungkin. Gus, tadi kita sudah terbayang nih sama Bang Brewok ya. Artinya kan sebetulnya ini menguatkan kalau fatwa ini seperti salah sasaran dong berarti. Terima kasih. Kalau Mas Nara tadi itu kan hanya dari sisi negatif ya yang disampaikan. Bahwa Sonhoreg di Jawa Timur itu hampir 13.000 lebih Mas. Berarti kan ada nyawa, ada lapangan kerja. Kan begitu. Nah makanya kemarin saya di TV One itu menanggapi fatwa MUI, namanya ulama kalau melihat tarian gak usah fatwa ya haram. Mabuk-mabukan gak usah fatwa ya haram. Menyakiti kan itu, telinga. Namanya menyakiti gak usah fatwa ya haram. Telinga itu perintahnya harus dirawat baik-baik loh. Ya kan? Pertanyaannya, Sonhoreg ini sebenarnya melalui proses panjang sebelum Sonhoreg itu didatangkan oleh warga. Dia tidak datang ujuk-ujuk datang sendiri. Warga itu urunan Mas. Urunan untuk supaya bisa misalnya nyelameti desanya. Dia ini rapat warga, lalu kemudian juga dia melakukan perizinan. Kepada siapa? Kepada kepolisian. Izin keramaian namanya. Izin kepolisian. Nah, setelah izin keramaian
baru dilaksanakan. Nah, tetapi sisi positifnya kemarin Mas David, ketika horeg itu berjalan, misalnya 8 km nih rutenya, di situ sepanjang jalan perekonomian itu bergerak. Orang jualan itu bergerak, Mas. Bertumpu. Jadi 1 bulan sebelum acara itu mereka sudah mengkondisikan bahwa akan ada sound horeg di desa A. Nah, rata-rata itu di desa. Nah, saya juga mendengar bahwa tentang kerusakan, itu enggak semuanya rumah rusak. Rata-rata genteng yang memang posisinya begini. Dan itu diganti gitu loh. Ya urunan, karena yang ngadakan itu panitia lokal gitu. Nah, kenapa saya kemarin menyampaikan kepada Yai Ma'ruf Hozin, kami pulang bareng kok walaupun perdebatan cukup lumayan, bahwa sound horeg ini adalah isinya ini manusia semua. Jangan diharamkan lalu kemudian negara hadir untuk melarangnya. Ini namanya mateni sandang pangan. Silakan fatwa haram, tapi harus ada regulasi. Harus ada aturan. Kalau berkaitan disabel misalnya, karena volume suara, maka nanti juga akan berkaitan dengan konser-konser sholawatan. Konser sholawatan itu Mas Nara, tinggi juga desibel. Terus kemudian Gus Ali Gondrong, mereka juga bisa. Anda kembali menyaksikan dua sisi, saya ingin ke Gus Rofi. Tadi Anda menyatakan bahwa selawatan ini harus menggunakan sound horeg tadi. Nah sebetulnya yang ingin saya tahu tuh esensinya menggunakan sound horeg dengan suara yang menggelegar itu apa? Padahal kan misalnya kita masih pakai batas aman lah di 85-90 desibel, artinya masih dapat didengar di lapangan, suara salawat juga terdengar merdu, tidak mengganggu kanan kiri. Itu kan juga lebih enak sebenarnya Gus. Iya, apalagi kalau menyangkut lapangan besar, pasti disabelnya harus lebih tinggi kan gitu kan. Makanya kalau MUI memberi fatwa dengan alasan suara yang dianggap mengganggu, maka berarti muncul angka berapa yang harus dilakukan oleh pemilik sound, baik itu sound selawatan maupun sound horeg. Nah kemarin waktu saya pulang bersama Yai Ma'ruf Hozin, saya ngomong sama teman-teman sound horeg ini. Sound horeg ini kan sudah ngumpulkan massa kan luar biasa, begitu gampang. Sound horeg tampil tanggal berapa gitu ya, itu massa sudah siap-siap itu, anak kecil, dewasa, semua kecuali orang sakit ya. Nah bahkan teman-teman sound horeg itu juga menginventarisir, itu panitia yang profesional. Jadi yang sakit itu dibawa ke tempat yang lebih aman. Diungsikan dulu. Nah diungsikan dulu, itu yang profesional. Karena horeg melewat nih. Makanya jangan hanya melihat TikTok sesaat. Nah akhirnya dari pertemuan saya Kiai Hozin Ma'ruf mewakili MUI kemarin dengan, bisa enggak sound horeg, misalnya penampilan 5 jam nih, 20 menit aja ada tausiah dari kiai, entah kiai setempat, entah kiai yang terkenal. Jadi enak gitu loh. Jadi masyarakat selain hiburan juga dapat siraman rohani. Dan teman-teman itu mau gitu loh. Intinya teman-teman sound horeg ini, tolong kami yang punya karyawan, punya keluarga, terus pelaku-pelaku UMKM ini, sound horeg itu jangan dilarang. Tapi diatur gitu loh. Tapi jadi nggak aneh itu Gus Rofi'i. Misalnya begini, ada tausiah dari pemuka agama setempat atau dari mungkin MUI, misalnya begitu ya setempat begitu. Tapi kan tadi Bang Nara kan bilang, itu fakta kok ya kan Mas Nara ya. Tadi dibilang ada juga yang pakai Nesrono yang ikut mengiringi. Dan ini juga saya barusan riset juga, ada logo halal katanya dibawa di sound horeg itu. Begitu. Jadi begini, makanya Mas, dengan adanya fatwa MUI ini, otomatis kalau melihat teman-teman ini saya fasilitasi juga untuk silaturahmi ke kiai, termasuk ke Yai Muhib Aman. Kita sudah menyusun, karena bagaimanapun teman-teman sound horeg ini kan ya juga santri. Di pengajian Gus Ikdam, mereka ini gantian loh Mas. Untuk ngisi sound horegnya itu di bawah pengajian. Minggu depan gilirannya siapa gitu. Jadi jangan hanya melihat sisi negatif. Yang pasti jumlah sound horeg di Jawa Timur ini kan 13.000 lebih gitu loh. Dan hampir kiai-kiai NU itu dalam pengajiannya juga menggunakan sound system. Entah itu horeg, entah itu tidak. Ya. Dari aspek positifnya dilihat, jangan negatifnya. Beliau juga nggak pernah membahas negatifnya tadi. Semua positif. Jadi, jadi gitu kita harus hadir. Ada 13.000 orang yang bergantung hidup di situ. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Tadi itu yang disoroti oleh Gus Rofi'i. Mohon maaf kalau begitu dulu
Di Doli pun juga berapa ribu bergantung di pelacuran itu. Kalau soal itu ya. Tapi saya mau ngomong begini. Polisi itu menerima laporan keberatan. Ketika di Trenggalek tanggal 19 Juli itu masa ngomong gini, siapa yang dirugikan? Siapa yang dirugikan? Kata masa. Polisi kan sabar. Emang kalau keberatan laporannya ke lu, enggak ke polisi. Dan polisi punya hati, enggak mungkin langsung kami hentikan. Kami bilang bahwa ada yang keberatan, tidak semuanya itu suka. Meskipun itu inisiatif. Kan begitu. Jadi ini dua hal ini ada, yang keberatan ada, yang senang-senang juga ada. Saya khawatir saya nih ya, mohon maaf nih. Saya bersyukur MUI memberi pelajaran, trigger ya, artinya bukan langsung diatur. Enggak apa-apa, diantem dulu gitu, supaya mau kaget. Aduh, mau diatur aja. Ya. Tapi kalau biar jadi regulasinya. Regulasi, ya diatur yuk, kayaknya lemes kan. Jadi memang itu cara MUI, tugasnya MUI seperti itu. Saya khawatir, kalau dalam psikologi ada istilah namanya bubble of perception. Apa itu? Seseorang atau kelompok ya merasa benar, dia tidak tahu dan tidak sadar bahwa di luar itu merugikan mereka. Karena sorotannya yang terhibur tadi, masyarakat terhibur tadi, tapi masyarakat yang merugikan nggak dilihat gitu kan. Nggak dilihat. Nah ini karena apa? Sudah ada ketergantungan. Oleh karena itu harapan saya, ini jadi pelajaran berharga. Jangan kemudian karena emosional, saling bela, saling ini dengan emosional. Wong musik sendiri itu kontroversial. Apalagi mulai campur, Ustadz memberi tausiah dulu di awal. Nah itu dimasukkan tadi. Lalu kemudian dilanjutkan sound horek. Ini sound horek ini masalahnya bukan di mic kecil itu kan, yang masalah kan subwoofernya banyak banget kan. Beda dengan pengajian, fokus utamanya bukan sound systemnya. Kalau ini, fokus utamanya di sound systemnya. Saya pelaku soalnya, saya punya alatnya. Jadi ya memang yang bermasalah itu subwoofernya itu bertumbuh banyak, betul kan Mas Bedewo ya? Itu yang membuat disabelnya tinggi. Nah gitu, jadi masalahnya banyak hanya itu, prosesnya sudah bermasalah, iring-iringannya sudah bermasalah, yang saya sebut awal tadi, di acaranya bermasalah juga, apalagi kalau ditambah tausiah, tambah masalah sensitif lagi itu. Oleh karena itu saling mengerti, ini kan toleransi kan saling mengerti, jangan sampai tadi bubble of perception tadi berlaku di mana-mana, MUI yang merasa paling benar, padahal dikritik lah sama teman-teman Mas Bedewo. Mas Bedewo merasa paling benar, panitia di desa-desa ini merasa paling benar karena inisiatif masyarakat. Dulu waktu saya kecil, sound horeg zaman dulu itu hanya untuk misalnya nih, orang nikahan tuh hiburan aja. Enggak seperti sekarang gede-gede, hanya toa saja. Pesulungannya gini, lah wong masjid aja, suara toa aja diprotes, apalagi suara sound horeg. Ya, baik. Gitu. Bang Nara, kami sudah mendapatkan poinnya. Saya ingin ke Mas Brewok. Mas Brewok, tapi iring-iringan melewati permukiman warga sampai di lapangan besar itu masih dilakukan sampai sekarang, Mas Brewok? Apanya? Iring-iringan sound horeg dengan suara yang menggelegar, pakai subwoofer yang juga lengkap, itu masih melewati permukiman warga nggak? Sampai saat ini, setelah fatwa haram ini keluar? Masih ada, tapi kan masih mulai diatur. Ada aturannya sekarang. Aturannya seperti apa? Ya misalnya kan pakai 8 sub biasanya. Oh, jadi berkurang ya berarti ya? Iya. Iya, subwoofer maksudnya. Memang biasanya normalnya berapa subwoofernya? Biasanya kan 12, ada yang 15 gitu. Oke. Itu setiap lewat itu memang oleh panitia survei dulu nggak sih perlintasannya yang akan dilewati kayak gitu? Ada tim surveinya nggak sih? Pasti pihak panitia juga mensurvei. Karena kan itu yang dilewatin kan dicek dulu, ada warga-warga yang anak kecil atau yang sakit atau bangunannya yang mepet ada jalannya sempit apa lebar kan juga dicek dulu semua. Nah terkait dengan pembongkaran gapura, jembatan berarti nggak disurvei dong berarti ya? Itu sih saya kurang tahu, soalnya kan saya enggak juga di lokasi dan juga itu daerah mana saya juga enggak tahu. Baik, Mas Brewok, Anda yang ada di Jawa Timur ini melihat persepsi masyarakat sebetulnya di lapangan tuh terhadap sound horeg ini seperti apa sih? Kalau saya rasa sih kan kadang memang mereka kan lihatnya di media sosial, jadi mereka tidak tahu yang sebenarnya. Enggak, tapi kalau yang di Jawa Timur gitu, mereka menganggap sound horeg ini gimana sih? Yang di Jawa Timur lah. Kalau yang di Jawa Timur rata-rata sudah paham sih ya, karena kan memang ini kan banyak di Jawa Timur di acara-acara. Ya gimana? Baik. Enggak begini loh. Jadi teman-teman yang pemilik sound horeg ini itu didatangkan warga. Yang nonton banyak.
banyakan mana yang nonton, yang mendengarkan sama enggak. Kan itu. Nah di situ perekonomian terjadi gitu loh. Ya, tadi sudah dijelaskan tuh Gus Rofi, iya kan? Tapi artinya begini, dihimbau nggak sekalian oleh panitia, oleh tokoh masyarakat, tolong ya busananya kalau bisa yang sopan. Nah makanya begini ya. Goyangan jangan terlalu betul, erotis. Saya sepakat itu. Saya sangat sepakat. Ya, saya sangat sepakat itu. Memang ini kan kadang-kadang teman-teman sound ini tidak mengetahui ketika muncul yang goyangan-goyangan. Ya karena dia kan hanya bawa sound system saja. Bawa sound system aja. Makanya harus dievaluasi ini, Mas Nara. Bukan berarti begini Mas Nara. Terus ada tarian, terus ada tausiah, tidak. Kenapa saya mendorong kepada teman-teman sound horeg untuk mendatangkan penceramah, misalnya ada Gus Hikam, di Jawa Timur itu kiai-kiai muda banyak. Ya. Nah mereka jangan hanya duduk di majelisnya saja, tapi datang ke mereka yang butuh siraman rohani. Jadi habis dengarkan sound horeg, malah tobat semakin gitu. takorup kepada Allah, kan begitu. Ini masukan aja ini. Mas Nara, ini masukan udah banyak loh, berlipat-lipat dari tadi. Mas, sound horeg itu bunyinya bukan kayak ada suara-suara nyanyian ya. Dia itu kayak getar memang. Oke, Mas Nara. Jadi yang namanya, kayak seneng gitu ketika getar itu. Ya horeg itu artinya bergetar. Kalau sound system itu dipakai di mana masjid. Kalau sound system nggak bergetar ya enggak horeg namanya. Ini kan jadi persoalan horegnya kan. Sebenarnya sound system itu problem. Horegnya itu bukan memicu adrenalin. Anda kalau lihat di YouTube itu anak-anak kecil pada nutup telinga. Ya. Siapa bilang tidak mengganggu? Terganggu, tapi itu kan dianggap hiburan karena tadi yang mengundang warga kan. Sebenarnya juga banyak yang terganggu. Maka dari itu yang negatif-negatif tadi tidak semuanya sampai ke panitia. Panitia taunya saya bayar kok, ya harus datang tahu kan itu. Tapi pertanyaan betul, kenapa nggak ada advance, nggak ada Oke, Anda masih menyaksikan dua sisi, ini tampaknya makin seru ya, Vin? Yes. Pembicaraan kita mengenai sound horeg. Tapi kita harus ganti pemain dulu. Kita ganti pemain. Supaya kita punya pendapat yang berbeda tentang sound horeg ini. Standby sound horeg nih kalau kayak gitu. Oke, boleh silakan Mas Hussein. Oke, Gus Rofi, terima kasih. Saya ingin mengundang Mas Irfan Wosi. Gus. Sini, Gus. Apa kabar? Baik, Pak. Ini saya ngeliat bajunya udah horeg banget nih. Lu udah horeg meriah. Nih. Iya kan? Oke, saya langsung aja ke Bang Hussein. Terkait dengan fatwa haram MUI terhadap sound horeg ini, Anda menilainya punya pandangan yang berbeda atau sama dengan kedua narasumber kita sebelumnya? Ya berbeda dong, kalau nggak berbeda. Nggak seru gitu? Nggak seru. Silakan. Juga ke sini. Iya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya pengen menyampaikan ada beberapa hal, karena dari tadi pembahasan Gus Rofi sama Mas Nara. Bang Nahra ya lumayan pelik. Mau intercept nggak enak lah, kita tunggu dulu biar sesinya saya ini hoti gitu loh. Oke, boleh. Apa tuh hoti? Nggak horeg lah istilahnya. Nah istilahnya jangan nanya hoti. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai kan ini pro kontra fatwa haram MUI tentang sound horeg. Nah, sound horeg yang namanya sound horeg itu kan sudah definitif ya. Itu definitif artinya. Horegnya itu kan. Horegnya. Kita bukan bicara sound system di sini. Tapi bicara horeg. Nah, kenapa sampai ada keluar fatwa? Jadi fatwa haram itu bukan ujuk-ujuk. Ya. Tidak asal kiai ulama itu mengeluarkan fatwa, tidak asal mengeluarkan sesuatu hal yang tiba-tiba tanpa dipikir, tanpa melalui kajian dan lain sebagainya. Jadi kajiannya jelas? Artinya ada istilahnya bahasul masail di dalam ilmu fikih, itu ada kajian-kajian yang memang sampai mengeluarkan fatwa, sampai keluarganya fatwa, ada kajian-kajian panjang. Jadi semua itu dikumpulkan sama ulama ini untuk mengeluarkan fatwa. Jadi nggak ujuk-ujuk menurut Anda? Tidak boleh ujuk-ujuk. Ada dalil, ada dalil, ada semuanya dikumpulkan. Jadi mudarat dan manfaat yang tadi dibahas di segmen-segmen awal itu sudah dibahas juga sebetulnya? Sudah, pasti keluar, pasti dikeluarkan, dibahas dulu sama para ulama. Ya. Nah, termasuk mudaratnya, manfaatnya, apakah ada manfaatnya dan lain sebagainya. Ketika sudah keluar fatwa haram, itu artinya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Dan fatwa haram itu tidak bisa lagi
di apa misalnya? Dianulir. Iya, dianulir. Tujuan abang atau itu kan? iya, atau mungkin dibikin semacam kayak pengecualian lah misalnya. Kecuali yang dimaksud horek itu bukan horek lagi. Karena saya bilang tadi, son horek itu definitif. Kenapa saya bilang definitif? Karena penjelasan dengan horek dalam istilah bahasa Jawa, itulah menggetar atau bergoyang. Artinya sistem audio yang punya daya tinggi dan berdaya bisa berdampak merusak. Ya, baik itu kuping, atau yang ada di sekitarnya dan lain sebagainya. Terus kemudian dan sudah fatwa itu kan keluar saya bilang itu melalui bahasul masail, artinya ada kajian-kajian dan tinjauan dari kayak yang dampak negatifnya Bang Nahar bilang, bahkan Gus Rafi tadi juga menyebutkan bahwa terus diganti sama Bang Brewo, itu kan sudah bukti, ada bukti. Akhirnya keluarlah fatwa itu. Itu yang mau saya sampaikan. Nah itu dia, jadi kalau misalnya ulama sudah mengeluarkan, dalilnya sudah jelas, ya nggak bisa ada pengecualian lah kalau kayak gitu. Siap, saya bantah. Kenapa enggak? Lo silakan. Jadi gini ya, hidup ini kan vibrasi. Ya, Ares aja dalam kondisi tertentu itu kalau terjadi vibrasi, getaran, itu berarti sesuatu yang wow gitu loh. Dari kemarin masalah sound horek ini kan udah 2 kali pembahasan kalau nggak salah ya, di TV One ya. Kayaknya kurang nyentuh paling inti deh. Apa itu? Jadi ini kan dalam rangka National and Character Building, membangun karakter bangsa, founding father kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno kan, presiden kita. Nah, ya, apalagi di sini ada pemuda-pemuda kan, jadikan 10 pemuda, maksudnya pemuda seperti Soekarno tentunya. Poinnya, Mas Irfan, poinnya. Jadi gini, Pak Karno pernah pidato. Kalau pidato banyak mikrofon tuh Soekarno tuh. Mic-nya. Banyak mikrofon tuh Pak Karno itu, soalnya juga gede, suaranya juga menggelegar-gelegar, menyambar-nyambar. Beliau mengatakan, suatu hari saya pernah membaca kitab Ramayana. Di dalam kitab Ramayana itu ada kota namanya utara daripada Kuru, kota Kurawa. Yang saya tanya pada adik-adik, pengen jadi kader seperti Pandawa atau Kurawa? Pandawa tentunya, nggak mungkin pengen jadi Kurawa. Lanjutannya kurang lebih ya, di dalam kota Kuru itu tidak ada terlalu dingin, tidak ada terlalu panas. Tidak ada terlalu gelap, tidak ada yang terlalu terang benderang. Tidak ada yang terlalu berisik, juga tidak ada nih. Jadi kata Pak Karno itu nggak up and down. Nah kalau horek ini kan terlalu berisik. Ini sebentar lagi, ada lanjutannya. Ini dalam Ramayana, masyarakat kayak gini, negara kayak gini gak bakal jadi bangsa besar. Kata Pak Karno dalam pidatonya setelah membaca itu kan. Jadi bangsa kita tuh harus selalu digembleng dengan gemblengan berbagai keadaan. Jadi bangsa harus digetarkan terus-menerus. Jatuh, bangun, jatuh, bangun. Jatuh bangun, sampai 4 kali Pak Karno bilang. Sampai 4 kali. Ini bangsa kita ini bangsa perkasa. Adapun suara kan bisa beradaptasi. Contoh gelap, ketika kita gelap mata kita. Itu aja bisa beradaptasi. Kebisingan juga bisa kita adaptasi. Kita manusia yang bisa insan kamil kata Pak Karno itu. Manusia sempurna, makhluk sempurna. What's problem? Hanya sekedar sound horror gitu. Saya malam ini kalau ada jendela nih, pecah jendela kamar ini saya ini mungkin udah nih. Luar biasa loh. Bangsa kita gak penting masalah sound horror, ada masalahnya lebih urgent daripada sound horror. Mas Irfan, jadi apa kaitannya sound horror tadi dengan pidato Pak Karno yang menggetarkan itu apa jadi? Ya biasa aja masalah sepele, kenapa sih mesti sampai setingkat MUI? Kalau saya meminjam statement Gus Mustafa Bisri, MUI itu makhluk apa sih? Gitu loh. Masa kayak gini-gini aja diurus MUI gitu loh. Masih banyak yang lain tadi malam di Pemalang, maaf. Ini lebih urgent sampai terjadi bacok-bacokan 7 orang. Yaitu pengikutnya Habib Rizik. Gini. Penghalangnya apa itu MUI? Kenapa gak bersuara? Saya mau memberikan kesempatan juga nih ke Mas Irfan. Nggak mau dikoreksi itu yang tadi. Kan MUI itu kan isinya kan para ulama, para kiai, sepuh. Ya kita hormat loh sama ulama-ulama kita. Iya, ulama Warasatul Anbiya. I know that. Saya juga dari pesantren gitu loh. Oke. Saya juga dari pesantren. Bahkan ayah saya salah satu sepuh di Banom Nahdlatul Ulama pusat. Jadi kalau itu kita paham lah. Ini cuman kok masalah kayak gini-gini. Ingat ya. Sampai ulama turun gitu. Sampai ulama turun, masalah kasihan tadi dikira Bang Nara tadi bilang. Untung tadi kata Bang Nara, untung tadi Bang Brewok setuju. Kalau enggak aku
lawan. Aduh, Oke. aku Boleh lihat jawab. orang Mas Nara tuh, Mas Nara Son Horeg kenapa gitu. Mas Nara? Anda megang mic itu deket-deket banget. Ulama itu salah satu tugasnya adalah mencegah, Ya. mencegah kemudorotan. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Mas Husin ya. Ya, mencegah salah satunya. Selain itu juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Al-Imran 104. Tahu. Jadi sebelum ada jatuh korban, ini kan udah banyak ini. Dicegah. Dicegah dulu. Oke. Jangan menjebelekan MUI. Jadi MUI itu peran ulama penting nih. penting, salah satunya mengeluarkan fatwa, terserah diminta atau tidak. MUI mengeluarkan fatwa. Perkara kau mau ikut atau tidak, ya itu dulu ke hilir. Jangan bisa cuma jarak pendek terus tadi kan dikatakan sama Gus Rofi juga dari sahabat saya. Ini ada tidak hanya masalah speakernya doang. Ada juga angkutan, ada yang lain, bahkan yang lain-lain lah. Ini kan alur panjang perekonomian kebangkitan masyarakat. Ingat, bangsa masyarakat kita ini sering berdikari dalam mencari ekonomi sendiri. Untuk ini kok dipersulit gara-gara fatwa aneh ini loh. Gitu loh, kasihan aku ngelihat. Mas Husin fatwa aneh katanya. Fatwa aneh. Enggak aneh. Karena yang kita bahas ini mengenai horeg. Horeknya. Horeg. Menggelegarnya itu. Menggelegar biasa. Menggetarnya. Biasa. Kata Pak Karno tadi bilang, bangsa kita Sesuatu ini harus hal yang digembleng dengan luar berbagai biasa keadaan. itu justru berbahaya. Gitu. Iya. Adaptasi. Kita itu Sesuatu hal yang manusia bisa berlebihan beradaptasi. itu sangat berbahaya. Oke, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Saya ingin ke Bang Husin. Tadi kita udah dengar Mas Irfan Wusi ini berkomentar keras gitu ya terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yang tadi Anda katakan ini melalui kajian panjang sebetulnya. Silakan. Artinya fatwa itu nggak mungkin keluar ujuk-ujuk, nggak mungkin fatwa itu aneh istilahnya Bang Irfan, Mas Irfan tadi. Artinya kan saya bilang semua fatwa itu melalui proses bahasul masail. Artinya ada kajian-kajian dan itu semua dikumpulkan. Nggak mungkin tiba-tiba karena ini ulama yang ngomong ya. Ulama itu warasatul anbiya. Nggak mungkin sembarangan asal-asal keluar. Mungkin yang di pusat nggak mau keluarin, yang dilimpahin MUI Karena Jawa yang Timur. tahu di daerah. Karena yang banyak terjadi, yang banyak mudorotnya itu orang Jawa Timur yang banyak merasakan. Kalau di Jakarta nggak ada ceritanya Son Horeg tiba-tiba keliling kota Jakarta, nggak ada. Yang ada itu di Jawa Timur. Oke. Nah, kalau yang dimaksud Gus Rofi tadi ada Habib nggak mau kalau cuma 90 disabel, nggak mau. Lah itu kan nggak jalan. Itu di panggung. Kayak si Habib baca salawat nggak mau kalau disabel. Di tengah lapang, tidak melewati permukiman. Iya, tidak mengganggu. Kalaupun mengganggu, pasti dari pihak panitia pasti lapor dulu dong. Ke RT, RW, polisi setempat untuk mengamankan itu. Mau jedak-jeduk kayak terserah. Tapi yang jadi masalah ini Son Horeg itu keliling. Walaupun itu dari warga, untuk warga. Sudah survei juga gitu kan. Nggak bisa, karena nggak semua setiap jalan per meter-meternya itu warga semuanya setuju. Enggak, terbukti kok, ada buktinya kok. Banyak yang resah. Makanya keluar fatwa. Itu loh maksudnya. Oke, data sudah kuat, sudah cukup kuat. Mic-nya tolong Mas Irfan. Datanya kuat. Jadi tidak pantas rasanya kalau misalnya ujuk-ujuk atau fatwa aneh itu terlontar dari penjelasan Mas Irfan ini. Gitu. Ya. Likuli makolin makomun. Setiap perkataan itu ada tempatnya. Walikuli makomin makolun. Dan setiap tempat itu juga ada perkataannya. Jadi begini. Halo? Jadi begini. Bahwa ini kebesaran baju. Maka sekelas Son Horeg itu bagi saya itu nggak ada masalah, apalagi rakyat Jawa Timur yang sudah terbiasa arek-arek Surabaya, biasa dengan jiwa yang luar biasa, mau dikerdilkan gitu loh. Ini kan nggak sesuai dengan pidato Pak Karno tadi. Jatuh, bangkit gitu loh. Arek-arek Surabaya ini, arek-arek bonek segala macam banyak, ini mau di mental sayurkan gimana gitu loh. Nggak pas lah, jadi MUI Jawa Timur tolong dah, please. Pahami juga lingkungan environment masyarakat di situ juga, budayanya, ya segala macam karakternya bagaimana. Apalagi rakyat Jawa Timur ini penghinaan buat jiwa-jiwa Jawa Timur yang luar biasa. Yang Jenderal Malebi aja sampai mati gitu loh. Mas Irfan, tapi saya masih tetap nggak nangkep. Jatuh bangun yang dimaksud Bung Karno kan nggak ada urusan dengan Son Horeg ini. Tadi kan sebelumnya Pak Karno tadi bilang, bangsa kita ini harus digembleng dengan berbagai keadaan. Tadi kan digambarkan ada suatu negeri, negeri Kurawa ya, utara Kurawa.
Oke, itu sudah Anda jelaskan tadi. Dibilang nggak hening, nggak rame. Kaitannya dengan sound horeg maksudnya. Ini kurang digembleng, apalagi cuma sekedar ada suara sound horeg aja udah kelimpungan, udah heboh se-Indonesia ini apa-apaan ini. Ampun, kayak nggak ada yang lebih besar aja MUI urusan ini. Apa? Oke. Ayo debat MUI siap, saya ke MUI pusat kalau perlu. Halo. Ya, silakan. Jadi kita tetap menghormati ya, namanya ulama itu memberi fatwa itu kita menghormati. Cuman pesan yang harus saya sampaikan pada malam hari ini, intinya teman-teman sound horeg ini jangan sampai dilarang. Jangan sampai negara melalui institusi polisi karena embel-embel fatwa haram tadi, lalu kemudian dilarang. Tertibkan, dilarang. Yang benar adalah diatur. Nah, diatur supaya apa? Betul. Karena banyak orang di desa-desa itu perekonomiannya tertumpu kepada. Kalau itu sound horeg diatur menurut persepsinya Gus Rafi'i, bukan horeg lagi. Itu sound system. Itu yang benar. Kalau jadi copot kata horeg itu. Nah, itu yang benar. Kalau horegnya nggak dicopot, maka secara definitif itu akan punya daya rusak gitu loh. Sound system itu punya daya rusak. Nah, ketika itu nggak dicopot namanya, maka sound system seperti karnaval-karnaval orang biasa jalan, pinggir jalan, nggak masalah itu, nggak ada yang masalah gitu loh. Jadi tapi begini, kalau sound horegnya itu tetap, ya harus dilarang. Jadi gini Bebosin, nama horeg itu sebenarnya netizen, anak-anak muda, misalnya piring ditaruh di mantu rombongnya bakso, getar. Ya tapi kan tadi Mas Bang Breok ikut menikmati juga embel-embel iya, itu. semua itu namanya sound system. Karena dia itu bergetar sehingga dijuluki horeg gitu loh. Mas Nara, semuanya sound system namanya. Terbukti meskipun diatur, nggak ditaati. Wakapolres Trenggalek, Wakapolres Kediri, hampir angkat tangan. Artinya mereka masih melawan juga? Begitu? Masih juga melanggar. Mau waktunya dibatasi sampai jam pukul 22, lewat waktu. Bahkan waktu cek sound, itu sudah menjadi masalah di masyarakat setempat pada protes. Jadi meskipun diatur kalau pakai surat bupati-bupati ini, bukan hanya Jawa Timur aja ini, di Sultra, ya Sulawesi Tenggara, di Beru itu juga angkat tangan. Kenapa? Ketika diatur, udah pertemuan antara panitia dengan bupati, mereka tanggal 14 kemarin hari Minggu, itu mereka protes ke wali kota. Protes sampai teman-teman itu, gara-gara apa? Mereka merasa ceruk ya, dapurnya diganggu. Baik. Ini penjelasan bahwa ada masyarakat yang terbelah. Artinya Mas Irfan juga harus melihatnya konkret juga. Ada masyarakat yang memang ini arek Surabaya yang tadi dibilang. Tapi ada juga yang mungkin berpikir mengganggu gitu. Kalau kita mencari semua setuju gak mungkin di dunia ini. Iya. Gitu loh. Kan ada urusan-urusan yang lebih urgent daripada ini. Ingat loh, innas sam'a wal basor wal fuad, diminta pertanggungjawaban di dalam Al-Isra di ayat 36 disebutkan. Ini yang kita ini kan hanya sekedar masalah mudorotnya. Beradaptasi. Masalah mudorot. Mudorot itu kan kita tahu, mudorot itu suatu hal yang bahaya. Paham. Artinya kita fatwa itu tujuannya untuk mencegah sesuatu hal yang berbahaya. Kalau kita biarkan, kalau nggak ada fatwa itu, terus nggak ada aturan menurut keinginannya Gus Rafi'i, itu akan berbahaya dengan jangka panjang. Nggak ada istilahnya terus buang Pak Soekarno bilang bangkit, jatuh. Diksi haram itu udah identik dengan teror gitu loh. Iya, itu masalahnya. Karena orang nggak ngerti. Coba kalau ngerti soal mengenai fatwa haram, itu lain lagi ceritanya. Karena setiap agama itu ada halal haram. Halal haram. Ini waktu kita sudah habis. Kalau kita beragama, kalau kita nggak beragama ya lain lagi ceritanya. Jadi intinya silakan MUI memberi fatwa karena memang itu tugasnya. Artinya kita menerima juga begitu ya. Terima. Kalau lihat dari teman-teman horeg, silakan kami terima. Tetapi jangan dilarang. Berarti harus ada aturan. Nah, kemarin wakil gubernur akan memberikan regulasi. Regulasi ya? Jangan jangan dimatikan sandang pangannya. Saya tidak setuju itu. Ya, saya setuju sama Irfan. Fatwa itu seperti apa tadi? Teror. Ini para pecinta sound horeg ini kayak perokok gitu. Apa tuh? Jadi di itu sudah tertulis rokok itu membunuhmu. Tapi mereka tetap merokok. Oke, baik. Kita undang ke depan semua narasumber kita. Ayo bergabung ke tengah mungkin. Kita di tengah. Ini menarik ngomongin soal horeg ini ya. Manfaat, mudorot, fatwa haram MUI juga ini tidak bersifat mutlak ya. Karena kan yang kita lihat masih ada catatan-catatan. Artinya ini masih ada pertimbangan di situ. Bahwa ini tetap boleh dilakukan tapi dengan catatan yang tidak membawa
kerusakan, mudorot, dan dampak-dampak yang merugikan tentunya untuk masyarakat lainnya gitu ya. Semoga regulasi yang nanti akan dihasilkan oleh pemerintah, khususnya Provinsi Jawa Timur ya, ini juga bisa memenangkan semuanya, khususnya masyarakat Jawa Timur dan sebagian mungkin di beberapa pulau Jawa lainnya. Ya. Ini sudah menjadi akhir pesan kita di Dua Sisi. Betul. Saya Arif Fadil. Dan saya Aditya Nugroho pamit undur diri. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.